Yang ngalamin remis di dalam itu sampai nyanyi-nyanyi ngalamin bang, sampai ngilangin stres tuh di bantai hampir berapa ya, setengah jam belanggrem dalam bis kita apa istilahnya nyamatin nyawa sampai nyanyi halo Bandung kita nyanyi kan di bantai. Jadi kita hore-hore padahal keadaan itu sangat mencekam sekali. Ya bagusnya dia nggak naik Dia nggak bisa. Kadang kita udah di bawah kursi udah sobok-sobokan. Iya, mungkin kalau naik korban dia juga korban kalau naik bang, karena kita Nah itu ketika ente kelas 2 dah tuh ya, banyak kisah. Nah ketika ente kelas 3 kan berarti kan kakak kelas ente itu udah mulai nggak ada tuh. Nah ente ada berapa pasukan tuh saat ente naik kelas 3? Waktu kelas 3 ya kadang-kadang alumni datang nggak bertahan 1 bulan 2-3 bulan, ada 1-2 kadang ikut nongol dia bantuin apa dia punya kangen. Ya tetap ada penerus tetap jalan. Nah yang seangkatan ente kelas 3-nya dari jalur timur itu 41. ya? 41 itu timur selatan. Gue udah dari Kalisari. Oh, ente kelas 3 udah Kalisari ya? Tapi biasa di Keong tetap. Iya. Di rumah ini rawat inap. Rumah siapa tuh? Sama si Ilyas itu. Si Ilyas tuh. Nah itu gimana tuh? Kan berarti nggak banyak juga tuh pas ente kelas 3 tuh. Iya relatif ya, namanya kita memang banyaknya mungkin banyak karena kita udah cukup, yaitu mau menang mau kalah turunin ya itu terkenal kan di situ dulu. Pokoknya kita lawan, kita jabanin mau dikit mau banyak, jadi kelihatan banyak. kelihatan serem oh, banyak karena kadang seperti itu. Berapa orang ente pas kelas 3? Kelas 3 itu ente Yopi ya? Iya. Terus tambah kelas 1-nya tuh si Iyas, Kajun, Bule. Aduh siapa lagi ya? Agak lupa itu. Ada lah 5 orang dari sini ada. Segitu aja udah ya. Segitu aja udah. Sama si cewek tuh satu tuh Fani. Oh Fani. Kalau waktu gua kelas 2 kan masih ada Ana. Fani ada Fani. Benar. Fani. Oh iya, ente kelas 3, Fani kelas 1 ya? Satu sama si Elias. Sama teman-temannya tuh yang lain lupa. Misalnya nambah personil lah, nambah personil tetepan. Cuma kelas 3-nya udah nggak ada. Tapi banyak bang. Oh banyak. Musuhnya diwarisin. Iya, karena warisannya musuh bukan duit kan gitu. Warisannya. Kirain kelas ente kelas 3 baik, kelas 1-nya banyak musuhnya. Enggak, personilnya juga lumayan. 11-12 waktu kelas 2 sama. 6 orang, 7 orang. Maksudnya gini ya, kelas 3 keluar nambah lagi dengan jumlah yang tetap ya segitu sama, ya. 7 orang. 7 orang. Itu gimana tuh pas ente kelas 3 sama tuh. Ngedidik kelas 1-nya gimana itu? Jalur Pasar Rebo lah ibaratnya. Ya waktu itu sih kelas 1-nya itu kan namanya kelas 1. Natarnya itu kan di Senen sana. Kalau buat di timur kan namanya kelas 1 kan masih kenalnya sama rival-rival yang pinggir-pinggiran sini. Dia maunya ributin Pasar Rebo, pasti gua Pasar Rebo, ributin Pasar Rebo. Kalau gua kan udah capek sebenarnya, lu nggak tahu. Masih banyak ini. Di sini kita masih banyak. Ntar pulang kita harus siap gini-gini. Dia belum pada ngerti. Maunya nafsu di Pasar Rebo turunin. Nah kita sebagai kakak kelas kita harus menunjukkan bahwa kita juga mampu kan gitu. Ya udahlah, layanin dulu nih adik-adik biar pada seneng ya kan. Tunjukin ribut Pasar Rebo ya. Siang-siang itu bang. Kan kalau zaman kita ente kelas 3, ane kelas 2 kan Pasar Rebo jangan ribut siang. Ini ribut. Udah kumpul di situ tuh rival-rival kecil-kecil kanan kiri tuh, seberang-seberangan. Sini ya apa? Di Gang Makmur, sesudah Gang Makmur itu ada itu bang. Iya. Itu ada, di sana ada, di perempatan mau ke Condet ada. Jadi kita mau ributin yang mana nih? Ya kan kalau siang itu.
mau yang kanan seberang kanan apa yang depan. Kan gitu. Kadang gue bilangin lu mau ributin yang mana. Dia nempuk semua bang, dia bantah semua. Akhirnya kita, kalau gue sih maunya ributin yang depan aja, itu nggak usah dulu. Karena biar sekalian jalan berangkat sekolah. Jalan. Kadang seperti itu seringnya. Ributin yang depan tuh. Depan. Udah ke selebritis lah. Padahal 6 orang bang, 6 orang 7 orang udah. Iya. Ya seabruk-abruk, kita bikin sayap 3 udah bubar. Ya kan? Itu pasti tuh Pasar Rebo ya kan? Pasar Rebo pasti kalau siang itu. Masih teriak-teriak dia, kadang-kadang saya malas pura-pura bego aja gini. Tapi kalau dia maju kan tinggal tutup. Iya, malas ngeladeninnya, capek. Perjalanan masih jauh. Masih jauh, kita ribut di pena, kita ribut di sana. Tapi kesan ente gimana bro ketika ente yang ngerasa punya tim lah di terutama di jalur ya, di basis gitu, ngeliat teman-teman ente saat itu yang ya terkesan lah sampai saat ini gitu. Ya terkesan. Ya kalau untuk kelas 3 ya, pas kelas 2 kelas 3 itu kan memang ada sedikit prihatin. Karena kelas 3 gua cuma sedikit bang. Sampai ada peristiwa gua ngalang ke Pondok Gede karena ada masalah. Itu bentrok di mana itu kejadiannya? Uki. Oh di Uki siang-siang. Itu ada masalah yang saya kelas 3. Ada korban kali ya? Ya ada korban dari sang rival itu korban. Yang satu mungkin saya nggak ngerti ya. Siang-siang cuma sedikit, kalau kita nggak berani kita malah habis. Betul. Habis, kita harus lebih 32 nyawa punya, 32 nyawa. Pada saat itu juga gue juga nganjurin sama adik-adik kelas, kalau bisa bawa barang gede-gede, gitu. Karena apa? Kita dikit nih. Kalau bisa bawa barang 2, kan gitu. Ada juga adik kelas yang bawa barang 2 sekali, kayak kura-kura ninja kalau keluar 2 dia. Sampai sekarang waktu saya lulus salon. Terus ada juga yang ya adik kelas sama adik kelas. Ada juga ngomong, saya bilang jangan turunin, dia maksa nurunin. Ada ya? Ada, mau ngetes golok dia. Itu gimana ya kalau ngetes golok gimana? Pokoknya gue entah mau ngetes golok nih. Iya, harus. Di Pasar Rebo. Jangan itu bang. Di sana aja, pokoknya gue jengkel kemarin. Ya udah, akhirnya bener dites goloknya di sana. Sampai nyala-nyala tuh. Tang. Ya namanya adik kelas kita bukan nurutin ini, biar dia tahu medan, bahwa ini musuh kita dan ini kekuatan dia dan ini kekuatan kita. Iya, bener turutin aja. Jadi kita juga bisa contohin bahwa kita juga celon dari atas dia, masih mampu ngelawan lah. Ngelawan tetap. Walaupun dengan jumlah sedikit. Ya. Iya kan, karena saya ngerasain. Saya kalau dibikin buku absen berapa sih personilnya total kan gitu. Itu udah satu basis. Gitu. Ya di bawah 20 lah. Tapi kalau kelas 3 itu kayaknya 15 orang. 15 orang udah paling hebat. Udah banyak itu. Kadang 10. Soalnya kita lihat dari timur aja paling 5 orang, 6 orang. Dari selatan sama tuh nggak beda jauh, sekitar 4, 7 orang, 6 orang. Sama yang dari Bekasi juga. Ya kalau digabungin bro, udah paling 18 orang udah full gitu. Ya kadang apa kita bawa itu toh, apa ada yang sekolah-sekolah lain ingin tamasya dia jalan-jalan yuk ayo senang-senang misalnya, padahal nggak senang-senang. Gue ajarin tawuran itu tuh iya kan dia pada bingung bang, dia kan sekolah di timur, kalau dia tawuran di Baka Putih apa di Coca-Cola apa di Rawasari, dia bingung larinya mau kemana kan, gedung-gedung apa. Nah itu banyak yang hilang kadang-kadang, anak-anak yang ngikut-ngikut poncol. Pada tahu-tahu gua kesini, lu kemana? Gua di sini, dah makanya lari ke sini, gua nggak tahu. Ya itu, yang sering kita ajak-ajak ya. Itu dulu namanya bukan gembel, bukan, tapi serdadu kalau gua, karena dia membantu gua. Serdadu gua nih, serdadu. Anak-anak sekolah mana dia? Ikut yuk. Ikut. Pertama dibilangin senang-senang dulu kan, terus kita beta, kapal, cangkar, kita padahal untuk gua sendiri. Ketika gue kelas 3, gue udah enggak, yang penting gue tawuran, gue njabanin bagaimana ada kelas gue selamat, gitu aja. Waktu gue kelas 2 kan gue ngikut kakak kelas. Gitu ya? Iya. Jadi tameng dong. Iya, gantian. Pada saat itu ya sama siapa si Yopi ya buat di tameng. Pas gue kelas 3 gue jadi tameng, udah Yopi.
pasar gua jadi tameng, di mana jadi tameng. Kadang dia disangka gua disangka dia. Orang-orang tahu itu Yopi, padahal saya Bang. Yang ngacak-ngacak itu pasar gua saya juga. Karena saya mukanya mirip ya udah. Oh Yopi ya. Emang kayaknya Yopi sama dia 11-11 ya. Ya sama emang, dandanannya juga sama. Yopi juga rapi juga sama saya. Hitam putih. Yopi, makanya Yopi nanti kita wawancarai juga dia banyak cerita dia. Apalagi kalau cerita-cerita wanita dia banyak tuh. Ente banyak yang kesan di mana, Pak? Yang paling ente kesan, yang paling ente inget deh ya bentrokan itu jalur ini. Yang paling terkesan ya di Asem Bugis, Pak. Asyik. Itu kayaknya kalau ribut di situ, bentrok di situ kayaknya saya penuh semangat. Oh gitu ya. Semangat karena apa? Ini bentrok emang rival yang paling keren. Kalau buat saya pribadi keren. Kayaknya kalau bentrok sama dia semangat. Lama. Perlawanan bener-bener kita bentrok kalau di situ. Nggak cemen-cemenan. Kalau di jalur-jalur lain kan nggak ada 5 menit udah selesai. Kadang kita kalau di situ sampai setengah jam itu polisi belum banyak, kita belum bubar. Sampai piring kaleng, pada keluar semua itu ke jalanan kayak kapal pecah. Tuh jalanan semua kapal pecah baru. Bener. Kalau dibilang apa aja keluar bener ya. Apa aja keluar itu. Iya bener, kalau dibilang panci keluar panci keluar. Gilesan ya pernah nyangkut itu di Patas itu. Karena memang perkampungan kan. Iya. Kampungan. Wartegnya sepi, kita acak-acak dulu. Nah, itu anak-anak. Aduh. Anak-anak situ kali. Anak-anak ya sini gigitin aja tuh. Ngikutin kakak kelas. Kakak kelas. Tapi memang ya saya akuin memang di Bugis itu top, kompak mereka gitu. Kompak dia. Dan dia juga punya strategi. Dia kalau nggak cuma lempar-lempar doang. Nah, dia bisa ngepung remis bis kita bisa ya sampai yang dibantai pertama bis kita kan supirnya yang diantemin supirnya dulu nih. Mobil berhenti. Berhenti, kita remis di situ habis nggak bisa keluar ketika polisi udah banyak baru kita keluar. Tinggal ngeliatin yang luka berapa orang, yang kena bacok berapa orang, itu aja udah. Yang kena batu apa, kan kita menghindarnya ngumpet di bawah bangku karena masa udah banyak. Asli orang. Masanya itu ngalamin itu bambu diikat golok kalau nggak salah tuh disodok-sodok itu. Nah, bangku buat dia parkir itu bang. Nah itu masuk semua buat dia ini. Tapi syukur alhamdulillah ya. Iya, kita selamat ya kan karena kuatnya anak-anak aja dulu. Kompaknya anak-anak. Jadi walaupun dibantai habis karena ngelawan. Jadi korban kita jadi nggak banyak. Gitu. Coba kalau saat itu kita nggak ngelawan makin banyak. Karena tapi makin jadi. Yang habis kan bukan pas satunya. Kita pasti kalau remis bisnya itu kan pakai bis lain. Bis lain anak kan udah pinter. Kalau nggak pakai 36 17. Itulah kita pakai. Ada Pulau Gadung tuh. Pulau Gadung kita pakai lah. Pakai ini ya. Udah kayak punya sendiri bis kayaknya. Udah ketahuan kita ini lawan kayaknya udah siaga nih. Tapi tetap teriak tuh. Teriak itu nggak istilahnya nggak teriak pasti teriak. Walaupun tuh masa udah berarakan tetap teriak. Pokoknya udah mau kalah menang turunin. Kalau nggak bisa nurunin udah remis di dalam. Ya ngalamin remis di dalam itu sampai nyanyi ngalamin bang. Sampai ngilangin stres tuh dibantai hampir berapa ya setengah jam belangreng dalam bis kita. Apa istilahnya nyamatin nyawa sampai nyanyi halo Bandung kita nyanyi kan dibantai dulu kita hore-hore padahal keadaan itu sangat mencekam sekali. Ya bagusnya dia nggak naik dia nggak bisa. Kadang kita udah di bawah kursi udah sogok-sogokan. Iya kalau mungkin kalau naik korban dia juga korban kalau naik bang karena kita juga udah siap cuman di bawah bangku ada gumpet kayak barang yang penting pintu jagain itu doang. Tapi emang iya benar itu mungkin kalau dibilang tinggal spionnya doang tuh mobil ya dikepung habis ya kan digoyak-goyak ini mobil. Cuma tapi yang bikin mereka keki juga ngeledek anak-anak kan saat itu. Terus anak-anak juga nggak habis. Besok remis, besok lo gua turunin. Ya kompaknya di situ kita nggak langsung
oh besok seperti itu udah nggak usah ini, enggak, anak-anak malah bangkit. Bagaimana cara kita balas itu, kalau dari sekarang kita ambilnya yang sisi positif, kebersamaannya itu masih ada lah. Nah, kalau dulu kan masa sekolah banyak negatifnya, kalau sekarang kan positifnya kita ambil. Jadi apa ya, yang membuat kita bersatu karena kisah lalu itu gitu. Makanya sebenarnya jangan pernah melupakan sejarah, itu bahasa yang benar. Betul. Ya gitu, karena apa, masa lalu punya cerita gitu, dan menjadi apa ya, semacam motivasi bisa. Ya kan, introspeksi bisa kan gitu. Ya bagaimana kita mengapresiasikannya dengan baik saja. Ketika itu kisahnya tidak baik, kita apresiasikan secara baik, itu akan menjadi guru berharga buat kita. Benar. Karena yang kita lakukan dulu itu kan sebenarnya mereka saudara-saudara kita juga. Karena apa, hal ada kebodohan saat itu aja karena memang pada zamannya zaman seperti itu. Benar. Mungkin itu bukan rahasia umum lah, udah menjadi hal-hal yang aktual di masyarakat, nyata. Bahkan jadi teman, banyak jadi teman gitu. Ternyata lu di sana, lu dulu di sini, ya kan, akhirnya jadi teman. Jadi teman, kadang ada yang jadi teman satu bisnis, satu majelis, satu satu itu jadi malah lebih kental. Padahal rival saya juga, cuman dia lebih mengerti, menyadari bahwa dulu itu memang zamannya seperti itu. Benar. Ya, tapi kan nggak pakai rok kan saat itu kan? Ada. Saya waktu kelas 2 itu itu mungkin baru 2 bulan atau 3 bulan itu. Saya tuh dibantai di Chicago Cililitan. Mengenal sosok orang itu saya lihat. Sosok orang. Iya, cungkring orangnya itu. Cungkring, cemen-cemret kalau dia saya liatin. Nah, saya kan namanya kelas 2 ya, Bang. Kelas 2 ya. Saya nggak ngerti apa-apa, baru masuk 2 bulan, musuh yang mana, terus bagaimana perangnya. Nah itu, tahu orang itu udah nurunin aja ngacak-ngacak halte tuh. Wah, yang lain nggak turun. Nah kita turun di terminal karena polisi banyak. Udah dia ceramah di UKI, akhirnya ceramah. Lu kalau nggak mau turunin lu semuanya pakai handrok. Waduh, lu kalau pakai handrok jadi SMA, ini lu semua dong. Gue liatin ya, wah ternyata dia nih biang kerok ya. Daripada gue disemprot, besok gue harus lebih nurunin lagi nih. Ngejabalin, marah-marah ya. Pokoknya pakai androk semua. Setiap ini, oh berarti pakai androk ya. Aduh. Padahal musuhnya gawat ya, maksudnya mereka sering setiap hari. Kalau setiap hari pakai androk bagaimana nanti? Wah ya, udahlah berusaha nggak pakai androk kan. Kalau enggak kalau enggak ikut nurunin, jangan diajak ngobrol. Iya. Waktu zaman kakak kelas saya seperti itu, makanya saya ngewarisin ke adik-adik kelas juga seperti itu. Nah, kenapa seperti itu, War? Nah, gue dulu kalau nggak nurunin, nggak ikut nurunin sama ngejabanin nih, dibantai musuh. Lah gue nggak diajak ngomong sama kakak kelas, malah kayak dianggap nggak ada gue. Kalau nggak ditemenin, dia dapat rokok nih. Dia dapat, kita nggak dikasih, duduk di pinggiran dia pindah. Karena apa, kita dibilangnya katro lah. Wah, anak katro ngapain? Akhirnya pada semangat ya, saya harus berubah. Gue juga harus seperti dia. Karena musuh memang berat. Musuhnya berat. Nggak musuh rival ini nih. Rivalnya memang tantangannya nyawa lah. Nyawa. Kalau nggak banyak kita usaha tentang buat benteng diri kita pada saat itu payah juga. Makanya kalau di sekolah di Poncol, kalau lu nggak punya serep 2 nyawa, nggak lama lu. Kalau nggak pulang ke rumah tua, lu pulang ke rumah lu nggak sekolah. Iya, banyak yang trauma dan banyak yang nggak mau ngelanjutin, dan juga nggak selesai, nggak lulus. Iya, karena traumanya. Karena trauma, memang terlalu dahsyat. Kaget ya. Kehidupannya memang seperti itu. Ya karena memang zaman ente itu kan 98, lulus 98 ya masih zaman hot banget juga itu. Gitu. Mas era itu mungkin hampir di mana-mana tawuran ada. Ya. Udah jadi darah daging musuh ya kan. Darah daging musuh, banyak selebritisnya itu. Padahal awalnya dulu enggak juga. Ternyata memang banyak dulu rival itu sama kita itu
temenan ya kita baru tahu juga kan, karena kita saat itu kan nggak tahu pokoknya hajar gitu Hajar. kan. Karena memang mungkin kita cuman salah apa ledek-ledekan lah. Ledekan depan sekolahan dia, kita lewatnya diledekin, bilang katrol lah apalah, kita jadi ribut. Kalau enggak temennya ada yang di beta di cagar jadi ribut, padahal kita nggak tahu. Nah, jadi ribut jadi ribut. Kadang kita diganggu juga bang, kadang salah pahaman itu perkampungan itu yang kayak penas apa sebenarnya nggak ribut. Awalnya nggak ribut, cuman anak sekolahnya itu ada yang nongkrong di situ. Iya betul. Anak kampungnya ikut. Betul. Nah itu kan akhirnya sama anak-anak dibrutalin ya. Semuanya, sama semuanya yang ada di situ, segala tukang apaan jadi habis. Kayak di Pasar Rebo juga seperti itu. Kalau kita udah turun gebrak habis semua, tukang buah, tukang apa, tukang gesper, tukang dompet habis semua terbalik kan. Iya, itu brutalnya anak-anak. Karena apa kadang-kadang kita nggak ngerti tukang-tukang itu juga pada ngikut. Nah, dia kita gebrak dia kabur dagang anak hancur-hancurin. Yang lain kan pasti ngambilin yang otaknya kriminal. Iya, pulang-pulang lu mau lu dah iya. Lu enak amat ngambil kesempatan kan gitu. Akhirnya apa? Jadi dendam ya? Dendam terus ya. Poncol ya udah. Kalau penas dulu enggak, awal kita masih kelas 2 juga lewat penas enggak kok gitu. Masih keadaan masih normal. Pas udah mulai kelas 3 lah baru mulai itu nggak tahu gimana ceritanya. Ya karena si rival ini juga nunggu rivalnya karena dia habis dibantai di Perumpung mungkin. Nah, dia nunggu rivalnya di situ ketemunya kita. Dia mungkin salah paham habis bentrok. Ya kita akhirnya malah terus sama kampung situ ya. Sama kampung situ sama anak sekolahnya. Sampai turun temurun loh generasinya gitu. Sampai era-era tahun berapapun ternyata masih. Saya pikir udah selesai gitu. Masih ada kelas cerita waktu dia masih ada. Jadi warisin yang nggak bagus ya. Sebenarnya kalau diapresiasikan bagus tetap bagus. Kalau untuk saat ini, kalau untuk masa sekolah ya tetap nggak bagus. Kalau bagus. Kalau saat ini jadi bagus apa? Karena jadi histori gitu. Satu vitamin sugesti bahwa kita punya rasa semangat untuk menghadapi hidup ini gitu. Betul. Dari apa? Dari kesusahan yang dulu, dari kebrutalan yang dulu itu janganlah terulang. Kita balikan menjadi lawan, menjadi baik. Kita di diri kita dan di diri teman-teman semua. Benar. Diapresiasikannya yang baik saja. Bahwa itu guru berharga. Jangan sampai kita mengajarkan ke anak-anak cucu kita seperti itu. Benar. Karena kalau seperti itu nanti akibatnya seperti ini. Kita mengalami, kita pelakunya sendiri karena. Dan juga jadi apa mental ya, nyiapin mental dimanapun berada ya sebenarnya siap gitu kan terutama. Tapi nanti waktu zaman sekolah kucing garong nggak genit nggak ini? Saya sih nggak genit. Enggak ya? Enggak. Cuman mau macarin anak sekolah nggak ada yang mau saya. Akhirnya ketemu nih cewek pabrik, ya udah cewek pabrik akhirnya saya pacarin. Bagaimana mau pacaran? Yang nonton pacaran aja dipacarin nggak mau. Waduh, ya, siapa tuh? Padahal udah kintil-kintilin udah sama cewek. Dianya nggak mau ya, saya juga yang lebih ganteng dari dia kan nggak mau juga. Bukan nggak mau. Akhirnya saya sama anak pabrik ya, yang punya duit lah, ya kan gitu. Anak sekolah nggak punya duit. Dia nggak punya duit, yang nggak punya duitnya nggak mau kan sama saya kan gitu. Ya anak pabrik lah, akhirnya dapet anak pabrik. Oh nggak, berarti nggak kucing garong ya? Nggak, kucing lemari. Kucing got kayak gitu bang itu. Enggak kan biasa lah saat itu lah kalau namanya STM lihat anak-anak SMA semua ya genit-genit lah kata apa enggak ya nggak termasuk ya. Ya kalau kita memang. Kalau saya dulu enggak soalnya. Ya begini kenyataannya sih iya kan karena pada saat dari Rawasari kan hiburan di Pelita itu. Iya benar. Bening. Jadi dia kelihatan. Ya kita yang merasa kurang pas-pasan nih wajah minggir dikit dah. Dia urusannya dia tuh. Ya dia nyari dia tuh. Ya udah dah dunia lu lah. Kan gitu. Aduh ya. Itu hiburan-hiburan di jalur sekolah. Belum jantung tuh. Bening juga tuh. Bening. Enggak ada yang mau juga. Enggak ada yang mau. Saya sih sangar bang, dulu saya Ambon ini kayak Ambon botak. Tapi saya usahakan rapi saya. Walaupun tetap nggak meyakinkan. Nggak meyakinkan nggak. Jam tangan. Kadang saya kalau lagi nggak normal nih nggak sadar saya pakai dasi saking kerennya. Kacamata.
Wah dulu memang ada aja yang sensasi yang dibuat. Kurang keren, lepas semua akhirnya pakai baju aja rapi gitu. Mau begini mau begitu nggak ada yang nyangkut kayaknya. Gak ada yang nyangkut sama saya. Aduh. Ada yang nyangkut mulu, tapi dia kagak mau. Nah, Maksudnya ceweknya apa cowoknya? cowoknya nggak mau. Cowoknya nggak mau. Duitnya mau. Ini bagi rokok, ini dari saya, iya. Ampun. Dapat rokok deh, dapat rokok, ya. Bagi-bagi. Bagi-bagi. Ada manfaatnya juga. Bener-bener. Ada manfaatnya. Terus kalau untuk tawuran bang, tawuran itu kita ambil sisi baiknya itu kan untuk perkembangan mental kita juga tuh bang. Betul. Sangat baik. Betul. Ketika kita pergi kemana, Masuk ke dunia sosial lah. dunia sosial, ke masyarakat, kita menghadapi orang, menghadapi seperti apa, kita sudah punya mental. Dalam arti bukan mental kita Sombong-sombong belagu, bukan. Kita sudah Udah punya terbiasa jati diri. ya, terbiasa diomelin, Biasa diomelin. maki-maki, jadi mental Biasa gitu. digebuk-gebuk, Iya. ya kan, biasa disemprot orang. Jadi kita sudah terbiasa, mental kita sudah jadi kita gunakan dengan baik. Betul. Kan terasa sekarang menghadapi orang seperti apapun kita punya mental, dalam arti dasar ilmu kita juga sudah cukup kan gitu. Mental itu pada saat tawuran, bentrok, itu mental kita memang kita gunakan sekarang ini sangat bermanfaat. Jadi kita bisa tahu, oh ini tipikal, misalkan taruhlah kita punya klien, punya bos, tipikalnya bagaimana, kita ngadepinnya udah bisa. Bisa Iya, iya. dari situ. Juga ketenangan. Diomelin, diomelin. Ya, ketenangan. Biasa, Ya, ketenangan biasa gitu. Karena ketenangan kita di situ pelajarannya kan menghadapi musuh begitu banyak kadang-kadang banyak. Jadi kita menghadapi 1, 2, 3 orang kan tenang, lebih tenang. Padahal dengan apa? Dengan argumen saja. Kalau sekolah kan enggak. Kita dengan barang, aduh tang-teng kadang maju mundur tawuran. Nah, ini dengan argumen saja. Kan itu lebih tenang. Mental kita lebih besar. Itu pelajaran berharga dari tawuran menghadapi kehidupan di masyarakat atau kehidupan kita bekerja atau berbisnis. Itu segi positifnya yang saya dapatkan. Jadi kita tahu penempatan ya. Tahu penempatan. Kami ini siswa-siswi Poncong berjuang membela sekolah. Kami tak pernah selalu mundur, bersatu turut membangun. Cahaya mentari semakin panas membakar tubuh.